Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Burang Madu Institute dimanapun berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali hadir dalam program Bincang Mingguan Inspiratif sesi yang ke-56. Dan tema kita pada malam hari ini kita akan membahas terkait tentang sumber daya manusia Indonesia, khususnya di Balikpapan atau Kalimantan Timur. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita akan dibersamai oleh dua narasumber yang luar biasa, yakni Ibu Dini Suryaningsih dan yang kedua adalah Ibu Darna, yang beliau ini merupakan pakar atau praktisi yang selama ini berkecimpung di bidang pengembangan sumber daya manusia, dan juga salah satunya adalah terkait tentang tumbuh kembang anak dan remaja. Nah, sebelum kita nanti invite atau meminta bergabung kedua narasumber kita pada malam hari ini, kami Beruang Madu Institute mengucapkan selamat kepada Timnas Indonesia yang alhamdulillah mendapatkan posisi runner up di kejuaraan Piala AFF tahun 2020, dan alhamdulillah ini juga nanti akan berkaitan ya dengan pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu berkaitan dengan tumbuh kembang anak-anak dan remaja sumber daya manusia Indonesia. Baik, kita akan mengajak bergabung terlebih dahulu kepada Ibu Dini dan juga Ibu Darna. Saya mohon izin menginvite kedua narasumber kita pada malam hari ini. Baik, saya akan undang Ibu, nanti kita juga akan mengundang Ibu Darna untuk bergabung bersama kita. Oke, baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dini. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, sehat ya, Bu ya. Baik, sebelum kita nanti juga akan mohon izin, Ibu Dini, suara saya terdengar jelas, Bu? Terdengar ya, Bu ya? Tapi saya mohon izin kurang bisa mendengar suara Ibu Dini nih, Bu. Coba sebentar, saya setting ulang ya, Bu ya, sebentar. Baik, Assalamualaikum Ibu Darna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Ya, mohon izin Ibu Dini, suara Ibu sepertinya belum terdengar. Ibu boleh mungkin bisa pakai ini apa namanya untuk headset atau mikrofonnya bisa pakai yang di handphone saja, nggak apa-apa. Boleh dicabut saja. Suaranya Ibu Dini masih belum terdengar nih, Bu. Suaranya masih belum terdengar. Oke, mungkin ada sedikit gangguan teknis ya terkait tentang apa namanya di mikrofonnya Bu Dini. Tapi suara kami terdengar ya, Bu ya. Suara kami terdengar baik. Oke, nanti sebelum kita nanti berbincang dengan Ibu Dini dan Ibu Darna, kami kembali menyapa kepada seluruh sahabat Beruang Madu Institute. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan
bincang santai nih kepada kedua narasumber yang sudah hadir bersama kita, yaitu Ibu Ini. Beliau merupakan guru bimbingan konseling dari SMA Negeri 3 Balikpapan, dan juga narasumber yang kedua yakni Ibu Darna. Beliau merupakan penyuluh keluarga berencana sekaligus konselor keluarga dari DPPKB Kota Samarinda ya Bu ya. Alhamdulillah. Ibu Darna, Ibu Dini sehat selalu ya Bu ya kabarnya? Alhamdulillah sehat Bang Dodo. Alhamdulillah. Baik. Ya. Jadi terkait tentang apa namanya? Tema kita pada malam hari ini nih terkait tentang tumbuh kembang anak dan remaja. Dalam hal ini kita nanti akan sedikit ngobrol terkait tentang situasi atau yang ini merupakan isu yang cukup menarik karena ini menjadi isu di Indonesia di masa depan, karena di tahun 2030 ini kan kita akan mengalami yang namanya bonus demografi gitu ya. Jadi 70% penduduk Indonesia itu nantinya di tahun 2030 adalah penduduk-penduduk dengan usia yang produktif gitu, dari usia 15 tahun sampai 64 tahun gitu. Nah, tentunya ini nanti akan berkaitan erat dengan tema kita pada hari ini. Nah, jadi saya ingin ngobrol-ngobrol santai sama Ibu Darna terlebih dahulu nih sambil menunggu Ibu Dini. Bu Darna, terkait tentang isu ini berkaitan dengan tumbuh kembang anak, sebenarnya kalau dari perspektif Ibu, apa sih urgensinya gitu ya? Kenapa kita perlu mengenali atau kita perlu mempelajari gitu ya terkait tentang tumbuh kembang ini? Nah, dalam hal ini mungkin lebih khususnya saya pengen bertanya ke Ibu Dana terkait tentang tumbuh kembang anak gitu ya. Nah, kalau boleh tahu juga kalau dari sisi ilmu kesehatan atau ilmu yang selama ini Ibu ketahui, usia anak-anak ini rentang dari berapa tahun ke berapa tahun? Jadi pertanyaannya adalah berkaitan dengan usia anak, dan yang kedua, mengapa kita perlu mengenali ya tumbuh kembang anak saat ini? Silakan Ibu Darna. Ya, terima kasih Bang Dodo. Suara saya kritik-kritik ya Bang Dodo? Terdengar, Bu Darna, terdengar jelas. Oke. Soalnya di saya kok saya dengar kritik-kritik. Oh gitu ya, baik. Tapi terdengar Bu, terdengar jelas Bu. Oke, ya. Baik Bang Dodo, terima kasih atas pertanyaannya. Dan sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bang Dodo, saya ingin menyampaikan sedikit bahwa tugas kita sebagai orang tua bukan hanya sekedar melahirkan dan kemudian memberi nafkah, tetapi lebih daripada itu, bagaimana kita menjadi orang tua yang hebat sehingga nantinya kita juga melahirkan generasi-generasi yang hebat. Karena jangan sampai nanti anak-anak kita menjadi beban buat kita dan menjadi beban buat negara. Karena ketika kita tidak perhatikan tumbuh kembangnya. Nah, ini seperti yang tadi Bang Dodo sampaikan bahwa ini menjadi isu yang menarik Bang Dodo. Kenapa? Karena tumbuh kembang ini sebagian besar dari orang tua itu masih gagal paham menurut saya. Kenapa masih gagal paham? Yang ada di mindset mereka bahwa tumbuh kembang itu hanya berkaitan dengan berat badan. Oh, benar. Padahal itu hanya menjadi salah satu indikatornya saja. Nah, dari definisinya saja ada tumbuh kembang. Tumbuh dan kembang berarti ada dua aspek, yaitu aspek pertumbuhan dengan aspek perkembangan. Nah, untuk aspek pertumbuhannya sendiri berarti sesuatu yang bisa diukur secara fisik. Misalnya berat badannya, tinggi badannya, lingkar kepalanya. Nah, kalau untuk perkembangan badan ini berkaitan dengan fungsi struktur dari tubuh kita. Nah, ini yang sering diabaikan oleh orang tua. Makanya di BKKBN Bang Dodo ada yang namanya Bina Keluarga Balita. Kalau dari Dinas Kesehatan ada namanya Posyandu. Nah, di Posyandu itu ada yang namanya KMS. Kalau di Bina Keluarga Balita ada namanya Kartu Kembang Anak. Nah, disitulah dilihat tumbuh kembangnya anak-anak. Nah, kembali ke pertanyaan Bang Dodo tadi, kenapa ini penting? Orang tua mengenali sejak dini, yaitu supaya orang tua bisa melakukan deteksi dini. Lebih awal, apakah anaknya ini pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan umurnya,
atau ada masalah atau ada keterlambatan dengan tumbuh kembangnya. Nah, inilah kenapa orang tua harus paham tentang tumbuh kembang anak atau bahasa bahasa yang umumnya ilmu parenting gitu. Nah, sekarang untuk mendapatkan ilmu itu banyak sekali caranya. Bisa ikut webinar, bisa seminar, dan termasuk pada malam hari ini ya, live IG membahas tentang tumbuh kembang anak. Nah, kembali lagi kepada orang tuanya, mau nggak belajar Benar-benar. gitu. Oke. Iya. Nah, terkait misalnya umur berapa sih anak-anak itu harus dipahami tentang tumbuh kembangnya. Nah, anak-anak itu balita 0 sampai 5 tahun itu adalah periode emas. Oke, golden age. Nah, ketika ada masalah di ya atau golden age, ketika ada masalah di periode tumbuh kembang ini 0 sampai 5 tahun, itu pasti akan berdampak pada fase selanjutnya yang nanti akan disampaikan sama Ibu Dini. Gitu. Apalagi sekarang pemerintah sedang mengkampanyekan percepatan penurunan stunting. Nah, ini sangat berpengaruh atau sangat berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Hmm. Gitu. Nah, harapannya bahwa generasi-generasi yang lahir itu adalah generasi-generasi yang sehat, bukan generasi-generasi yang stunting. Sehingga tadi disampaikan oleh Bang Dodo, siap menghadapi bonus demografi. Jangan sampai malah menjadi beban negara. Mungkin itu Bang Dodo. Oke, siap benar. Iya, Bu Dana, jadi berkaitan dengan ini ya tadi ya, Ibu sempat menyinggung stunting ya, bahwa Iya. pengertian stunting sendiri sepemahaman saya adalah pertumbuhan yang terhambat gitu ya dari seorang anak disebabkan karena mungkin berbagai faktor ya, entah kurang asupan, gizi atau apa namanya, treatment-treatment yang berkaitan dengan tumbuh kembang dari balita gitu ya. Dan kalau bicara stunting, Iya, betul Bang. dengar memang Indonesia termasuk yang masih tinggi ya tingkat stuntingnya ya, bahkan melebihi rata-rata yang diberikan batas oleh WHO, di atas Iya. 10% kalau nggak salah ya Bu ya. Infonya malah tahun lalu kan tahun 2020 itu sekitar 27,6% tuh kalau nggak salah, saya sempat baca dulu waktu itu di awal tahun 2021, 27,6% tingkat stunting di Indonesia, dan itu di atas rata-rata negara Asia Tenggara bahkan gitu kan. Kalau kita Iya. bandingkan dengan final Piala AFF kemarin gitu ya, kita melawan Thailand gitu ya Bu ya. Ternyata kalau kita lihat Thailand sendiri itu tingkat stuntingnya di bawah rata-rata dari standar kan, dia kalau nggak salah sekitar 16 atau 18% saja gitu kan. Sementara Indonesia melebihi rata-rata dari yang dianggap wajar oleh WHO, yaitu 20%. Nah, ini tentunya menjadi PR besar buat kita semua nih Bu, dan kita lihat juga pastinya ini berkaitan dengan tidak hanya tadi kata Bu Darna ya, berkaitan dengan yang namanya berat badan saja, tetapi juga banyak hal ya. Di antaranya juga kita lihat postur gitu ya Bu ya, kemudian tinggi badannya gitu kan, yang ideal berapa. Makanya kemarin ada beberapa program yang cukup menarik juga terkait tentang masa depan Indonesia, yaitu ada program bagaimana nanti manusia-manusia di Indonesia ini paling nggak tingginya minimal 170 gitu. Wah, itu kan mantap banget ya Bu ya. Nah, ini jadi PR kita bersama nih. Baik, tadi Ibu Darna telah menjelaskan urgensi ya berkaitan dengan mengapa sih kita perlu mengenali isu ini sehingga kita bisa melakukan yang namanya deteksi dini ya tadi Bu ya, kalau Bu Darna mengatakan dengan deteksi dini ini sehingga kita bisa mempersiapkan bagaimana kita nanti menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Apalagi di tahun 2030 kita akan menghadapi bonus demografi gitu kan. Siap. Nah, baik itu tadi dari sisi perspektif Ibu Dini, mohon maaf Ibu Darna. Mohon izin saya ingin menyapa Ibu Dini. Ibu Dini, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa sudah terdengar, Pak? Alhamdulillah sudah terdengar Bu Dini. Ya. Baik, Ibu Dini, saya pengen ini nih, kami Ibu pengen mendengar perspektif dari Ibu Dini selaku apa namanya konselor atau kalau saya katakan psikolog lah Bu ya, psikolog di sekolah gitu kan ya.
yang menghadapi berbagai macam karakter remaja gitu ya Bu. Ya, karakter siswa. Pasti Baik, banyak sekali tantangannya ya Bu ya. Nah ini pengen mendengar nih Bu, karena aspek remaja ini kan mereka mempersiapkan diri untuk menjadi manusia-manusia produktif setelahnya iya, gitu, dan remaja ini merupakan fase setelah anak-anak gitu kan ya, anak-anak, yang iya, seperti betul. nah, nah kalau menurut Ibu Dini, sebenarnya urgensi kita mengenali tumbuh kembang dalam hal ini khususnya remaja nih Bu. Mungkin Ibu boleh ceritakan sedikit nih Bu ke kami. Ya, baik. Silakan Ibu Dini. Baik, terima kasih Pak Dodo atas ini kesempatannya ya untuk bisa bergabung di acara yang luar biasa ini. Salam kenal Bu Dana. Tadi ada sedikit kendala. Halo Ya, kembali. kalau dari perspektif saya sebagai anak guru guru di sekolah ya dekat dengan siswa-siswa, maksudnya kami memang difokuskan untuk memberikan pendampingan terhadap para siswa di sekolah. Selain ada guru mapel, di situ juga kami juga ikut mendampingi. Kalau dari kacamata saya ini sebagai seorang guru dan sebagai seorang ibu ya, saya juga seorang ibu, anak saya 3, ini ada yang sudah kuliah 1 dan 1 tuh menuju remaja, anak saya 1 yang tengah itu. Jadi kalau dalam perspektif saya untuk remaja ini masa-masa yang menentukan ya. Jadi masa-masa yang kritis, masa-masa di mana proses transisi menuju mereka dewasa dari anak-anak, terus jembatannya di remaja, terus mereka di dewasa, dan dewasa itu diharapkan mereka untuk bisa siap menjadi manusia yang produktif ya, karena usianya memang diperuntukkan untuk persiapan karirnya. Jadi masa remaja ini penting sekali untuk bisa aware, orang tua lebih lebih aware untuk mendampingi putra-putrinya. Di masa ini banyak sekali hal-hal terjadi ya Pak, maksudnya tahap-tahapnya krusialnya itu di remaja itu bakalan kaget. Kalau yang baru punya anak remaja itu bakalan kaget, oh ternyata anaknya seperti ini. Jadi banyak sekali yang terjadi perubahan-perubahan pada masa anak-anak hingga mereka menuju dewasa dari usia 10 tahun hingga 18 tahun. Itu banyak hal yang harus kita aware sebagai orang tua di situ. Di sini ada perubahan-perubahan yang terjadi. Di situ ada perubahan fisik yang disampaikan oleh Bu Dana tadi, ada perubahan kognitif, kemudian ada perubahan sosial, kemudian ada perubahan emosi ya, khususnya dari emosi, dan kemudian ada aspek juga moral, dan yang terpenting adalah sesuai dengan fenomena yang terjadi ini di kalangan remaja banyak sekali terjadi hal-hal yang berhubungan dengan psikoseksualnya. Jadi kita tuh harus awareness sehingga orang tua itu dapat membersamai, mendampingi, memberi bimbingan sehingga prosesnya dan tahap-tahapannya itu bisa dilalui dengan sangat baik. Jadi fungsinya adalah orang tua mendampingi. Kalau anak-anak tadi ya Bu ya, masa golden age, orang tua juga berperan penting. Jadi di sana kita sudah bikin pondasi yang kuat sehingga kita lebih finishing lah. Maksudnya di usia-usia remaja tuh kita dampingi, kita ada perubahan-perubahan perilaku dan perubahan pola asuh di situ di masa remaja. Begitu Pak Dada dan Udara. Oke, siap-siap. Ya, terima kasih Bu Dini atas penjelasannya ya berkaitan dengan urgensi kita mengenali tumbuh kembang khususnya di anak-anak remaja ya Bu ya. Karena memang benar yang disampaikan oleh Ibu Dini tadi bahwa mereka akan menghadapi gitu ya Bu ya tantangan yang lebih banyak gitu ya, dan tentu lebih sulit, dan tentunya mereka perlu mempersiapkan diri gitu kan ya, dan tentunya persiapan ini tidak bisa dilakukan oleh mereka sendiri ya, tapi juga butuh tadi yang disampaikan oleh Ibu Dini tadi, pendampingan ya, atau dibersamai gitu kan oleh orang tuanya khususnya, atau lingkungannya, masyarakat sekitar. benar, masyarakat sekitar juga ya Bu ya. Jadi memang benar ini perlu gotong royong nih Bu ya untuk menjadikan anak-anak dan remaja kita ya, sumber daya manusia Indonesia menjadi lebih baik lagi, dan pastinya juga menjadi yang ideal gitu ya Bu yang kita harapkan bersama. Nah,
berkaitan dengan pertanyaan berikutnya nih Ibu Darna dan Ibu ini, mungkin saya ke Ibu Darna lagi berkaitan dengan anak-anak nih Bu. Jadi aspek-aspek apa saja nih Bu ya yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan tumbuh kembangnya. Tadi dikatakan kita menghadapi tantangan stunting gitu ya di usia golden age tadi. Ini apa yang perlu menjadi perhatian kita nih Bu, berkaitan dengan ini? Silakan Ibu Dana. Ya, terima kasih Bang Dodo. Nah, berbicara tentang aspek tumbuh kembang anak, itu ada 7. Oke. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kalau di BKKBN ada yang namanya Bina Keluarga Balita. Nah, di kelompok itu, kalau di Posyandu punya KMS. Kalau di Bina Keluarga Balita ada namanya KKA, Kartu Kembang Anak. Nah, ini saya perlihatkan contohnya Bang Dodo ini. Oke. Kakak. Ini Kartu Kembang Anak. Ya, dari sini kita bisa melihat grafik perkembangan anak seperti apa. Kalau di KMS kan untuk berat badannya, tinggi badannya apakah naik atau turun. Nah, itu yang dilihat. Nah, kalau yang di KAK ini adalah perkembangannya yang kita lihat. Misalnya umur 2 bulan harusnya dia sudah bisa ngapain. Nah, dan di sini ini juga kenapa kita selalu mengkampanyekan agar ibu-ibu datang ke Posyandu, datang ke Bina Keluarga Balita, karena di sini mereka diajari tentang tumbuh kembang anak. Jadi apa yang harus mereka lakukan, orang tuanya lakukan ketika misalnya ada bermasalah dengan tumbuh kembangnya. Nah, terkait dengan aspeknya, di sini ada disampaikan di sini 7 aspek dalam tumbuh kembang anak. Ada yang namanya gerakan kasar, ada yang namanya gerakan halus, ada namanya kecerdasan, tingkah laku sosial, komunikasi pasif, komunikasi aktif, dan menolong diri sendiri. Nah, itulah 7 aspek tumbuh kembang anak yang perlu dipahami oleh orang tua. Nah, kalau sudah tahu 7 aspek tersebut, bagaimana menstimulan anak tersebut? Gitu. Nah, jadi di ini, jadi pada waktu mereka bergabung di Bina Keluarga Balita, ini diisi, ini di bawah. Untuk melihat tumbuh kembangnya. Nah, di sini ada nama balitanya siapa, nama ibunya siapa. Nah, kemudian kita isi. Misalnya di umur 2 bulan, dia sudah bisa ngapain aja. Apakah misalnya dia sudah bisa, matanya sudah bisa melirik ke kanan ke kiri, berarti itu komunikasi pasif. Terus kalau misalnya dia umur 3 bulan, harusnya dia sudah bisa tengkurap, mengangkat kepalanya dengan tegak, berarti itu gerakan kasar. Nah, kalau misalnya sudah sampai umur 3 bulan, dia belum bisa mengangkat kepalanya dengan tegak, berarti ada masalah. Nah, kalau sudah ada masalah, segera dikonsultasikan dengan dokter anak. Nah, ini yang menjadi miris Bang Dado, ketika misalnya sudah tahu nih ada masalah, menganggap biasa aja kok, kakaknya yang dulu memang seperti itu kok, memang terlambat ya, gitu. Terlambat bicaranya, memang terlambat jalan kok, memang anak saya ini. Padahal sebenarnya bisa jadi kita sebagai orang tua kurang memberikan stimulan. Sehingga tumbuh kembangnya tidak optimal. Oke. Siap. Seperti itu, Bang Dodo. Oke, ini nanti menjadi pertanyaan berikutnya nih, gongnya nih, Bu Darna. Sebelum dijawab pertanyaannya itu, saya ke Ibu Dini dulu nih ya, Bu. Nah, kalau dari aspek aja nih, Bu Dini, Ibu kan selama ini menghadapi mungkin ya banyak sekali anak-anak ya dalam hal ini khususnya usia remaja. Dan Ibu berada di SMA negeri ya Bu, SMA negeri ya. Balikpapan. Iya, betul, Pak. Kalau dari pengalaman Ibu Dini nih, apa-apa saja sih Bu aspek yang perlu diperhatikan nih Bu dalam tumbuh kembang remaja kita? Remaja, iya. Baik, terima kasih kesempatannya. Kalau saya tadi sudah saya singgung di depan bahwa aspeknya itu ada 6. Kalau tadi anak ada 7, ini ada 6. Jadi aspeknya itu yang seperti saya sebutkan tadi itu ada aspek fisik, kemudian ada kognitif, ada sosial, ada aspek emosi, ada aspek moral, dan juga aspek psikoseksual. Nah, di sini saya mau menjelaskan apa sih macam-macam aspek itu. Kalau dari aspek fisik di situ dari umur 10 sampai 18 tahun itu banyak sekali perubahan-perubahan ya Ibu. Di situ jadi
siswa anak itu remaja sudah mengalami perubahan-perubahan fisik. Kalau yang perempuan itu mungkin di payudaranya udah agak tumbuh ya. Kemudian kalau yang laki-laki itu mungkin ada jakunnya dan suaranya mulai berubah. Nah, di situ ada tanda-tanda seperti itu. Kemudian ditandai dengan menstruasi bagi yang putri dan mimpi basah bagi yang putra. Jadi di sini perubahan-perubahan itu kalau nggak siap, remaja itu bisa merasa bahwa saya ini kenapa gitu loh, ada apa kalau tidak didampingi oleh orang tua perubahan-perubahan tersebut. Jadi memang harus sedini mungkin untuk bisa kita melakukan penjelasan-penjelasan seputar reproduksi, seputar perkembangan, itu kita harus memang menjelaskan sejak dini. Kalau orang dulu mungkin merasa bahwa hal-hal itu tabu ya diceritakan atau dibahas dalam keluarga, tapi untuk saat ini itu sudah eh, tidak mustahil lagi. Orang tua itu sudah mulai mengajak anak untuk berkomunikasi. Jangan sampai anak itu mendapat informasi yang salah dari media lain gitu loh. Kalau memang kita aware, kita sebagai orang tua itu bisa menjelaskan dengan bahasa kita, ya kenapa tidak kita menjelaskan ya tentang perubahan-perubahan tersebut. Jadi memang harus dijelaskan ke anak-anak bahwa perubahan itu akan terjadi. Kalau misalnya anak-anak itu mau menuju ke arah sana, nanti begini loh dek, nanti begini loh, siapkan ya, udah mulai harus disinggung-singgung dikit ini. Jadi dia nggak kaget pada saat dia sudah mengalaminya. Jadi itulah peran orang tua. Mungkin yang bapak bisa menjelaskan ke putranya, yang ibu lebih ke putrinya. Jadi hal-hal seperti itu juga harus kita jangan malu-malu lah membahas, karena takutnya nanti mereka mendapatkan informasi yang salah. Kemudian dari aspek kognitif ini anak sudah diajar mandiri ya. Jadi mandiri itu mereka punya tugas-tugas tertentu yang harus kita tekankan ini. Misalnya kita mulai ajak mereka, ini deh hari ini habis ini harus membersihkan tempat tidur. Kenapa harus membersihkan tempat tidur? Nah, kita mulai menjelaskan hal-hal penekanan kedisiplinan itu juga harus kita jelaskan ke mereka. Kemudian ajak anak untuk terlibat dalam kegiatan pengambilan keputusan di rumah. Jadi misalnya kita nih mau makan apa gitu hari ini, mau makan malam apa ini, ayo adek, misalnya kakak kita mau makan apa, terus dilibatkan. Jangan nanti misalnya anaknya pengen apa terus tidak ada komunikasi, akhirnya tidak cocok ya apa yang ditentukan. Jadi harus dilibatkan juga dalam proses pengambilan keputusan di rumah ya. Jadi buka diskusi kecil di situ di rumah. Jadi mereka juga merasa dilibatkan. Oh, saya ini ternyata udah didengar ya omongan saya, pendapat saya gitu. Jadi itu harus juga disampaikan. Kemudian memberi stimulan tadi dari ibu Dana juga memberi stimulan bagaimana mereka mengelola kecerdasan. Jadi mereka begitu mendapatkan masalah, hal-hal kecil aja ya Bapak Ibu ya. Jadi mendapatkan masalah, mereka kita rangsang atau stimulan untuk bisa menyelesaikan sendiri. Jadi ada pelibatan problem solving di situ bagi anak. Jadi mereka udah, oh ternyata aku udah dipercaya ini mengambil keputusan dengan apa yang aku alami. Nah, situ kemudian aspek emosi. Nah, di sini penting ya Pak Dada dan Bu Dana, itu masa remaja itu masa storm and stress, benar-benar yang mereka meledak-ledak, emosi nggak stabil, berubah. Tadinya bisa senyum, habis itu langsung bisa marah gitu, nggak tahu kenapa. Itu tuh masa remaja seperti itu. Jadi pendampingan orang tua untuk bisa mengelola emosi di situ ya. Jadi boleh boleh misalnya mengekspresikan dengan baik, dengan cara yang baik gitu, mungkin dengan tidak terlalu keras atau tidak terlalu membuat anak-anak itu merasa tertekan karena tidak bisa mengekspresikan dirinya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memberi contoh atau teladan buat putra-putri kita dalam prosesnya ke dalam menuju ke dewasa. Nah, itu proses mereka akan mengalami tahap-tahap itu. Kemudian yang ketiga adalah, keempat ya, di sini ada aspek sosial. Nah, mungkin di sini kayak Pak Dodo dan Bu Dana punya putra-putri yang udah menuju ke sana atau gimana ini, belum atau gimana ini. Jadi anak-anak seusia itu udah nggak mau lagi sama mama papanya, sudah ibunya ngajak jalan, ayo deh jalan, udah nggak, maunya mainnya sama temen. Nah, itu jadi adanya pembentukan mereka udah lebih ke sosial ya, lebih membentuk kelompok-kelompok di
lingkungannya. Jadi dengan teman sebayanya itu mereka membuat kelompok-kelompok. Jadi di situ mereka nyaman. Nah, di situ mereka berinteraksi. Nah, tapi di sini jika kita membiarkan tanpa kita melakukan pendampingan itu takutnya mereka akan salah ya dengan komunitasnya atau dengan kelompoknya. Jadi di sini perlu pendampingan, perlu contoh, perlu penjelasan bahwa untuk bersosialisasi atau berinteraksi itu harusnya seperti apa. Nah, itu orang tua sangat berperan sekali dan memberi tauladan bagaimana berinteraksi secara sosial dengan tetangga, dengan saudara, dengan kerabat-kerabat yang lain. Itu juga harus memberi contoh baik gitu. Jadi dalam pemahamannya, oh ternyata berinteraksi atau bersosialisasi itu seperti ini gitu. Ya, kemudian yang kelima aspek moral. Nah, di sini mungkin lebih disiplin lagi ya Pak. Mungkin yang masih kecil tadi, masih anak-anak tadi itu penekanan atau pendisiplinan anak tuh pondasinya di situ. Dan lebih tinggi lagi tingkatannya di remaja itu mereka harus lebih aware bagaimana menyadari aturan-aturan sosial, nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nah, di situ mereka bagaimana bermasyarakat, nilai di masyarakat itu apa? Nah, dijelaskan. Jangan nanti kita nggak melarang mereka tanpa memberi penjelasan, mereka tambah bingung. Jadi carinya di informasi-informasi yang salah gitu ya. Sekarang mudah sekali loh mencari informasi di media sosial itu. Takutnya kalau misalnya benar nggak apa-apa ya Pak, tapi kalau misalnya salah ini kita taruhannya pola pikir atau mindset mereka tuh salah sampai dewasa begitu. Dan yang terakhir ini masalah yang paling krusial nih, masalah psikososial. Jadi saya melihat sangat miris dengan kondisi perkembangan berita-berita yang ada di Indonesia ini ya. Jadi rata-rata pelaku atau korban dari pelecehan seksual itu adalah remaja. Nah, di sini mungkin saya juga banyak komentar ya di postingan-postingan, ayo ayah bunda dimulai dari sadar kita sebagai orang tua yang harus ada ketika anak-anak membutuhkan kita. Walaupun dengan kesibukan yang luar biasa, sempatkan untuk bisa mendengar, atau sekarang udah ada media lewat WA dan lain-lain, sempatkan untuk menyapa mereka walau kita itu sibuk. Jadi ya saya juga mengalami ya, jadi memang pendampingan orang tua tuh harus benar-benar lebih lagi di usia remaja ini. Begitu. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Bu Dini. Penjelasannya ini aspek yang dijelaskan tadi ada 6 ya Bu ya, kaitan dengan kembang remaja. Tadi Bu Darna menjelaskan kalau untuk anak-anak ada 7 aspeknya yang perlu diketahui oleh para orang tua. Jadi kalau bisa digarisbawahi yang menjadi titik tekan pembicaraan kita pada malam hari ini adalah peran orang tua ya Bu ya, karena mereka lah yang menjadi istilah itu orang yang terdekat gitu kan dari anak-anak dan remaja yang seharusnya orang yang dekat dengan mereka. Dan tadi dijelaskan juga oleh Ibu Darna dan Ibu ini bahwa ya kita ranking di malam ini sebenarnya ya Bu ya. Ternyata memang tidak sebentar ya, bisa dibayangkan mulai dari anak baru lahir kemudian sampai remaja itu kan tidak sebentar, itu waktu yang tidak sebentar. Ini membutuhkan tentunya kesabaran dan tentunya juga membutuhkan ilmu pengetahuan gitu kan, karena bisa jadi kurang optimalnya pengawalan terhadap tumbuh kembang anak remaja ini karena kurangnya pengetahuan seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya bincang minggu inspiratif pada malam hari ini menjadi stimulan buat para orang tua gitu, agar lebih aware gitu ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Darna dan Ibu, agar lebih peduli untuk membersamai putra-putrinya. Nah, ke pertanyaan yang terakhir nih Darna dan Ibu, ini sangat menarik sekali bahasan kita malam hari ini, karena
ada hal-hal yang baru ya yang kita dapatkan pada malam hari ini. Nah, yang terakhir pertanyaan tadi sebenarnya sudah bingung ya, bagaimana caranya agar eh, apa ya, mengawal tumbuh kembang anak dan remaja ini berjalan optimal gitu ya. Tadi udah dijelaskan mungkin dari perspektif sebagai orang tua harus ngapain tadi udah dijelaskan. Nah, kira-kira kalau dari sisi mungkin masyarakat atau pemerintah gitu ya, atau mungkin pihak-pihak yang mau peduli gitu ya, ini apa yang harus dilakukan kira-kira? Bagaimana nih caranya? Boleh Ibu Darna terlebih dahulu mungkin, silakan Bu. Ya, terima kasih Bang Dodo. Saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Dodo bahwa salah satu persiapan yang harus kita lakukan sebagai orang tua adalah persiapan ilmu, gitu. Makanya saya ini ya dengan Pak Arif gitu yang selalu memberikan ilmu tentang sekolah pernikahan, bagaimana kesiapan kita menjadi orang tua itu penting sekali. Karena ketidaksiapan kita bukti bahwa kita abai terhadap tumbuh kembang anak kita. Nah, kalau sudah siap menikah, harus juga siap untuk hamil. Tidak hanya sekedar saya mau anak dua, saya mau anak tiga, tetapi siap nggak kita untuk mendampingi tumbuh kembangnya, untuk memberikan yang terbaik. Sehingga saya ketawa baca komen dari Pak Eko Fuldarmawan bahwa ternyata berat juga ya tugasnya menjadi orang tua. Iya Pak, gitu. Kalau Bapak masih bujangan betul-betul dipikir secara matang apakah Bapak sudah siap untuk menjadi orang tua, sudah siap menjadi Bapak Eh, gitu. Jangan sampai kita abai dengan tumbuh kembang anak kita hanya karena Iya. ketidaksiapan. Nah, Benar. ini kemudian apa yang harus dilakukan supaya tumbuh kembang anak kita optimal? Nah, ini saya gabungkan pendapat dari Prof. Hardiono dengan Dr. Aisyah Dahlan bahwa ada 3 yang harus kita lakukan agar tumbuh kembang anak kita optimal. Yang pertama adalah nutrisi yang cukup. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan stunting. Tadi stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Sehingga dia bisa stunting. Makanya dipenuhi dulu nutrisinya. Cukupkan dulu nutrisinya. Nah, banyak orang yang secara ekonomi mapan, secara pangan ada, tetapi nutrisi ini nggak sampai ke mulut. Hmm. Sehingga itu juga menjadi tantangan tersendiri buat kita sebagai orang tua, bagaimana agar makanan yang ada, nutrisi yang ada sampai ke mulut anak kita. Hmm. Gitu. Karena banyak orang yang menurut penelitian 30% orang yang statusnya kaya, anaknya tetap stunting. Padahal kalau dilihat dari kecukupan gizi, kemampuan ekonomi mampu, tetapi nutrisinya tidak sampai ke mulut. Nah, yang kedua adalah stimulan yang tepat. Hmm. Nah, tadi sudah dipaparkan tentang aspek-aspek dalam tumbuh kembang anak. Kita harus tahu contohnya seperti apa. Nah, kalau sudah ada masalah dengan anak kita, bagaimana kita memberikan stimulan yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Hmm. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika misalnya tumbuh kembang anak kita sudah tahu bahwa ada keterlambatan, berarti kita harus konsultasi dengan dokter anak. Nah, kata Prof. Hardiono, kenali lebih cepat, berikan intervensi yang tepat, hasilnya pasti bagus. Hmm. Gitu. Seringkali karena kita abai atau karena kita lambat untuk mendeteksi tumbuh kembang anak kita, pada saat besar sudah tidak bisa ditangani lagi. Oke. Nah, yang ketiga adalah dampingi tumbuh kembang anak kita dengan bahasa kasih. Nah, ini ilmu yang saya dapatkan dari Pak Arif gitu. Bahwa bagaimana kita mendampingi, membersamai anak kita dengan bahasa kasih. Contohnya seperti apa? Seringkali kalau misalnya anak mencoba melakukan sesuatu, langsung kita sebagai orang tua, jangan deh, itu tidak boleh, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Terlalu banyak tidak bolehnya kita sebagai orang tua. Padahal kan mereka lagi dalam proses belajar. Kalau dia tidak tahu, dia pasti penasaran seperti apa. Nah, disinilah peran kita sebagai orang tua, bagaimana kita mendampinginya, memberikan bahasa kasih kita, meluangkan waktu bersama anak, memberikan sentuhan fisik. Kalau misalnya anaknya menangis atau seperti apa, bagaimana kita merangkulnya sebagai orang tua, menenangkan dia, sehingga dia merasa aman untuk bertumbuh, untuk belajar. Hmm. Seperti itu, Bang Dodo. Oke.
luar biasa. Mantap ya Bu Dana. Ada 3 poin tadi. Betapa kita perlu nih memahami supaya tumbuh kembang anak ini berjalan dengan optimal. Ya. Tentunya kita harus memberikan nutrisi, ya, kemudian beri stimulan yang tepat dan yang juga dampingi dengan rasa kasih gitu ya. Dan ini menjadi poin-poin penting nih yang harus kita jawab gitu ya. Tantangan yang harus kita jawab agar tumbuh kembang anak menjadi lebih optimal. Kemudian mohon izin selanjutnya Ibu Dini, kira-kira nih Bu terkait tentang upaya-upaya nih Bu yang mungkin bisa diberikan kepada remaja-remaja kita gitu ya. Kalau tadi Ibu Dharma mungkin lebih ke anak-anak gitu ya, karena anak-anak Golden Age ini kan membutuhkan perhatian ya, karena mereka dalam proses belajar dari awal gitu ya, mempelajari sesuatu dari nol gitu kan ya. Tentu ada hal-hal yang berbeda gitu dengan remaja gitu kan ya. Nah, tadi ini yang perlu dijawab tidak hanya oleh orang tua sepertinya ya Bu ya, tetapi juga bagaimana masyarakat jawab itu, kemudian pemerintah gitu ya dalam hal ini yang memiliki kewenangan dan kekuasaan gitu kan ya, bagaimana pemerintah hadir dalam memberikan pendampingan atau mengawal tumbuh kembang anak-anak Indonesia ini menjadi lebih optimal. Nah, kalau dari sisi aspek atau dari sisi perspektif di Ibu Dini, bagaimana Bu kira-kira? Oke, kalau di aspek perspektif saya itu masyarakat itu berperan penting. Ada 3 institusi yang berperan aktif dalam proses pendampingan perkembangan remaja, yaitu diantara pertama keluarga pastinya. Di keluarga itu penanaman moral, toleransi, gotong royong, dan kepedulian, atau yang penting adalah rasa empati. Jadi anak-anak tidak larut dalam dunianya. Jadi sekarang ini anak-anak kan diposisikan pada dunia maya ya. Jadi internet itu mudah. Jadi masing-masing remaja sudah nggak mungkin nggak ada yang nggak punya HP ya Pak. Jadi mereka itu lebih hanyut di dunia ini, di dunia mayanya. Kemudian khawatir terjadi yang namanya individual syndrome, dan situ dilihat bahwa mereka lebih merasa bahwa saya punya apa dan itu yang saya lihatkan di publik. Nah, itu jadi lebih ke bagaimana potensi-potensi yang mereka itu untuk digunakan untuk dirinya sendiri gitu, dan itu dianggap suatu kebanggaan. Jadi dari situ kita juga hindari, kita harus inilah apa namanya seperti kita dulu ya, mungkin dibesarkan dengan tidak terlalu banyak di dunia maya, kita berinteraksi dengan orang. Jadi kalau kita saling membantu, bertoleransi, dan kemudian empati, memunculkan empati itu mungkin kita lebih ini ya, lebih menjalaninya, ada waktunya lebih panjang menjalaninya dibanding mungkin anak-anak sekarang yang lebih banyak enak itu duduk di rumah, diem, kemudian di kamar gitu, walaupun dia berinteraksi namun dalam di dunia maya. Jadi aspek kayak sentuhan, aspek kayak eye contact dan lain-lain itu kurang. Jadi mereka lebih ke bagaimana memunculkan ini aku loh gitu ya, ini aku loh ya. Jadi di sini keluarga tuh penting juga. Jadi sekali-sekali ya dilihat adik ngapain, kakak ngapain, lagi ngobrol sama siapa, lagi main apa, games ini tentang apa ya. Jadi kita harus tahu juga, misalnya anak-anak bermain games online, kita harus tahu dia tuh fungsinya buat apa gitu. Gamenya ini tentang apa ya, bagaimana dia cara mainnya, bagaimana kak mainnya. Jadi mereka menjelaskan juga. Jadi kita juga arahkan bahwa apa yang mereka lakukan sekarang itu juga mempunyai segi positifnya, dan juga harus adanya batasan-batasan. Kemudian dari komunitas masyarakat itu juga berperan penting dalam kontrol sosial. Dari kontrol sosial itu misalnya ada tetangga atau komunitas-komunitas atau LSM, lembaga swadaya masyarakat, itu memberikan
atau menampilkan nilai-nilai yang cocok dengan budaya kita gitu. Jadi membatasi atau memberi nilai-nilai yang cocok sehingga anak-anak itu juga tahu loh, oh ini loh ternyata kita nggak boleh seperti ini. Kalau kita bergaul kita harus seperti ini. Nah itu dikontrol masyarakat itu penting di situ Pak untuk apa membentuk karakter atau karakter remaja. Jadi penting sekali jika anak-anak itu nongkrong-nongkrong nggak jelas ya remaja apa masyarakat yang harus mengadakan kontrol sosial. Jadi memang harus dijelaskan dengan bahasa bahasa mereka yang bisa masuk ke pemahaman mereka itulah yang penting. Kemudian di sini yang penting adalah institusi pendidikan. Nah, institusi pendidikan dalam hal ini mereka sekolah ya. Jadi sekolah itu juga harus menciptakan atau mempunyai visi misi yang jelas untuk pembentukan karakter remaja itu sendiri. Jadi ada rasa integrity, kemudian respect, menghargai sesama, kemudian responsibility, adanya tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang harus mereka selesaikan, kemudian ada jiwa sport apa namanya sportivitas, jadi kayak semalam kita euforianya luar biasa, jadi itu juga harus muncul di remaja-remaja kita bahwa kamu harus mencoba ini, kalau kamu gagal atau tidak berhasil ya nanti kita coba lagi. Jadi jiwa sportivitasnya itu juga harus ada untuk setiap remaja di sini di Indonesia ya. Harus di kita harus memberi contoh atau teladan bagi remaja-remaja tersebut. Kemudian uh, peduli. Jadi kita juga saling membantu itu juga penting Pak di sini. Jadi pendidik itu di dunia pendidikan atau institusi pendidikan itu tidak cuma mengukur kemampuan akademisnya, tapi juga lebih memberikan motivasi-motivasi atau pembentukan karakter yang baik. Jadi tidak ada anak yang terlalu menonjol dan tidak ada anak yang terlalu tidak diperdulikan. Jadi sehingga tidak muncul apa yang namanya bullying. Nah, di situ lebih ditanamkan bagaimana peduli, empati, jiwa sportivitas, kemudian anak-anak yang kurang yang kita rangkul, anak-anak yang lebih kita ayo kita bantu temennya. Nah itu seperti itu kalau dari kacamata saya ini. Dan juga untuk orang tua, sempatkanlah menjadi pendengar yang baik, hormati privasi anak. Jadi memang privasi di remaja ini penting sekali. Jadi nanti ada anak-anak yang tidak terlalu mau terbuka dengan kita tapi terbuka dengan teman-temannya. Kemudian ada kesepakatan antara bapak ibu untuk bisa memberi aturan-aturan yang jelas. Jadi jangan ibunya mau gini, bapaknya mau gini, akhirnya anak-anak bingung. Jadi yang mana nih yang mau diikutin gitu ya. Jadi teladan yang baik, baik putra-putrinya, kemudian memberi support buat motivasi atau memberi motivasi untuk cita-cita dan masa depannya. Jadi kita memberi pendampingan, realisasi. Jadi apa yang menjadi mimpinya itu kita berikan support dan kita juga memberi batasan-batasan bahwa ini loh Dek, kalau mau jadi ini seperti ini, nanti harus seperti ini. Kemudian memberikan informasi tentang pendidikan seksual, contohnya hal-hal apa yang menjadi privasinya tidak harus dibuka di publik gitu. Nah, itu harus kita juga memberi pendampingan seperti itu. Memberi informasi kalau mau bersosialisasi itu seperti apa, inilah batasan-batasannya gitu ya. Kemudian mengelola stres tadi, mengelola emosi, nah itu juga penting. Kemudian memberi penekanan-penekanan pada aspek-aspek kedisiplinan. Jadi emang harus apa yang harus dibutuhkan, mereka harus dilatih keasertivitasannya mereka. Terima kasih Pak Dada dan Muda. Luar biasa, sangat komplit. Jadi yang disampaikan oleh Ibu tadi semakin melengkapi. Jadi Ibu menjawab bagaimana upaya dari siapa saja nih yang punya peran nih ya Bu ya, tentunya tidak hanya keluarga, tidak hanya orang tua, tetapi juga masyarakat gitu ya, kemudian institusi pendidikan ya, dan ya tentunya pemerintah ya dalam hal ini yang diwakili oleh institusi pendidikan tadi atau mungkin juga masyarakat. Nah, baik, terima kasih banyak nih Ibu Darna dan Ibu Titi. Pertanyaan-pertanyaan dari saya sudah terjawab semua, dan ini ada satu pertanyaan dari akun Ecoful. Izin bertanya, ini sepertinya pertanyaannya terkait tentang stunting, kemungkinan ke Ibu Darna nih. Jadi sebetulnya apakah postur tubuh rata-rata orang
usia yang kecil disebabkan karena stunting atau kekurangan nutrisi, bukan karena faktor keturunan. Maksudnya gini, stunting atau kekurangan nutrisi gitu ya maksudnya ya. Jadi stunting itu kan tadi disebabkan oleh kekurangan nutrisi, bukan karena faktor keturunan ya. Jadi gimana Bu Darna? Ya, terima kasih Pak Eko atas pertanyaannya. Nah, perlu saya sampaikan lagi bahwa stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Jadi perlu digarisbawahi dalam jangka waktu yang lama. Kalau misalnya ada seorang balita yang misalnya pada saat ini dia kurus, tetapi kurusnya baru mungkin karena dia sakit atau apa sehingga berat badannya turun, itu belum tentu dikatakan, belum bisa dikatakan stunting. Dan yang perlu kita ingat bahwa pendek belum tentu stunting, stunting sudah pasti pendek. Oh, Pendek belum tentu stunting, stunting sudah pasti pendek. oh, Dan faktor keturunan iya, tapi harus ditelisik dulu. Oh, orang tuanya, kakeknya seperti apa? Apakah memang turun-temurun dia faktor pendek atau seperti apa? oh, oke, oke. Siap. Gitu. Nah, kalau misalnya dari kakeknya, kakek buyutnya, terus bapaknya, terus dia pendek, berarti bisa jadi ada karena faktor keturunan. Tetapi kalau misalnya bapaknya tinggi, orang tuanya tinggi, terus anaknya pendek, nah itu perlu dilihat dulu. Perlu dilihat dulu riwayat pertumbuhannya seperti apa. Apakah pernah mengalami kekurangan gizi dalam waktu yang lama atau tidak pernah. Dan ingat, stunting itu seseorang divonis stunting pada saat dia ber-2 tahun. Baru bisa dikatakan stunting. Kalau masih di bawah 2 tahun, berarti itu masih gejala. Masih bisa dilakukan perbaikan. Karena makanya sekarang pemerintah sedang mengkampanyekan yang namanya 1000 HPK. Dari 0 hari sampai dengan 2 tahun. Karena di situ perkembangan otak itu sampai 80%. Nah, kalau sudah anak tersebut divonis stunting, itu tidak ada yang bisa kita lakukan lagi untuk perbaikan. Jadi yang bisa kita kejar adalah tinggal 20%-nya. Dengan cara apa? Dengan cara stimulan. Nah, yang perlu kita ingat ada juga anak yang stunting, divonis stunting, tetapi secara gizinya, secara makanannya itu cukup. Berarti bukan gizinya yang harus dikejar, tetapi yang harus dikejar adalah stimulannya. Oh, oke, oke. Seperti itu. Jadi memang apalagi stunting ini kan baru-baru kayak baru-baru tren gitu. Dulu nggak ada tuh bahasa-bahasa stunting. Pendek-pendek aja nggak ada bahasa stunting. Kok sekarang orang baru berbicara tentang stunting. Nah, kemarin saya nonton video dari Prof, saya lupa namanya, Prof Jalil gitu. Ternyata tinggi badan itu berkolerasi dengan kecerdasan anak. Makanya ukuran untuk stunting itu tinggi badan per umur. Itu indikator untuk mengukur apakah anak termasuk kategori stunting atau tidak. Kenapa pakai tinggi badan untuk menjadi indikatornya? Karena tinggi badan kan tidak fluktuatif. Berbeda dengan berat badan. Kalau dikasih makan banyak bisa jadi langsung berat, langsung naik timbangannya. Kalau tinggi badan nggak bisa diakali. Terus ya Bu. Nggak bisa satu bulan saya genjot makanannya langsung dia bertambah tinggi, nggak bisa. Ya. Makanya itu dijadikan indikator untuk anak yang stunting. Dan ya itu tadi Pak Eko bahwa ada riwayat kekurangan nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Dan anak dikategorikan atau divonis stunting kalau dia sudah berumur 2 tahun. Kalau belum berumur 2 tahun berarti baru gejala. Nah, disinilah peran kita bagaimana supaya anak tersebut tidak masuk ke area stunting. Itulah pentingnya persiapan sebelum menikah, persiapan sebelum hamil, supaya betul-betul kita siap menjadi seorang ibu, siap memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kurang lebih seperti itu, Pak Bang Dodo. Siap. Mungkin menambahin sedikit Bu Darna tadi. Oh iya Bu Darna, apa namanya tadi Profesor Jalil ya yang menyebutkan bahwa tinggi badan berkorelasi dengan kecerdasan gitu ya. Itu tadi ukurannya kan kalau tidak salah tinggi badan per umur gitu ya. Nah itu kalau boleh tahu Bu Darna batasannya
itu berapa sih ininya apa namanya? Apa istilahnya itu batasan ininya, batasan standar standarnya. Tinggi. Tadi ada tinggi per umur. Itu umur itu dalam bulan atau tahun gitu, dan tinggi itu dalam berapa meter atau sentimeter gitu, Bu? Mungkin seperti BMI gitu ya, Bu ya? Seperti BMI, Iya. body index. Iya. Kalau di KMS Bang Dodo ada juga semacam grafik tinggi badan per umur. Nah, ini KMS yang terbaru ada. Tinggi badan per umur, berat badan per umur, dengan berat badan per tinggi badan. Jadi ada. Nah, di situ kalau sudah di titik-titik akan terlihat. Kalau di bawah minus standar 2 deviasi, berarti dia kategori ini, apa namanya, kategori stunting. Oke, siap. Ya, jadi dilihat dari grafiknya. Oke. Baik. Makanya perlu rutin setiap bulan datang ke Posyandu supaya bisa tercatat. Iya, terpantau tumbuh kembangnya. Oke, kuncinya di situ ya, Bu ya. Berarti kuncinya dipantau, ada kartu KMS tadi, Bu ya. Kartu atau apa, Bu? Ya, KMS dan KKA. Oh, dan KKA. Oke, kartu kembang anak ya. Baik, ini ya. Jadi apa namanya? Catatan buat kita semua nih kalau pengen tahu kembang anak-anak gitu ya. Silahkan untuk dipantau terus gitu ya, rutin, dan ada catatannya. Ini yang sangat penting karena inilah yang menjadi informasi buat kita sekaligus deteksi dini tadi yang disampaikan oleh Ibu Darma. Apakah ini anak-anak tumbuh kembangnya sudah sesuai nih, udah ideal gitu ya, sudah optimal gitu ya. Iya, betul. Masih harus diasupi atau stimulan ya sampaikan. Jadi asupan nutrisi cukup dan stimulannya juga cukup. Oke, baik. Nah, sekaligus ini menambahkan sedikit tadi Pak Eko, sekaligus tadi di awal ya, bahwa memang kalau di Indonesia itu tingkat stuntingnya di atas rata-rata gitu ya. Jadi 27,6% yang saya catat di tahun 2020 itu melebihi batas yang ditetapkan oleh WHO. WHO menetapkan 20% gitu ya. Apa namanya, tingkat rata-rata ya, tingkat rata-rata stunting. Mungkin kalau 20% itu sepertinya rata-rata seluruh dunia gitu ya. Tetapi kalau di Indonesia itu ternyata di atas itu gitu. Nah, jadi ini menjawab bahwa ternyata memang ya 27,6% bisa dikatakan 27,6% Indonesia itu disebabkan karena stunting gitu ya. Kita bisa ambil kesimpulan seperti itu kan ya dari data statistik yang disampaikan gitu ya. Nah, baik, mungkin ini sedikit menambahkan saja. Nah, alhamdulillah kita sudah berdiskusi, berbincang santai sama para narasumber yang luar biasa. Kalau saya sebut sebagai super mom juga ya, karena tentunya selain sebagai penyuluh keluarga berencana dan juga selain sebagai guru bimbingan konseling di SMA negeri di Balikpapan, tentunya Ibu Darna dan Ibu Dini ini juga seorang ibu gitu ya. Jadi kami sangat appreciate sekali dengan para super mom yang tampil pada malam hari ini. Terima kasih banyak telah membersamai para sahabat Beruang Madu Institute dalam menggali pengetahuan nih Bu berkaitan dengan tumbuh kembang anak dan remaja, karena ini adalah satu hal yang sangat penting sekali kita menghadapi tantangan di masa depan gitu ya, khususnya Indonesia akan menghadapi bonus demografi yang luar biasa gitu ya. Kita tentu harus mempersiapkan diri dan tentu kita harus berperan gitu kan ya, agar bangsa kita ini menjadi bangsa yang semakin maju dan disegani oleh seluruh dunia. Baik, Ibu Darna dan Ibu ini kami ucapkan terima kasih banyak Bu atas kesempatannya pada malam hari ini. Semoga Ibu selalu sehat dan semakin sukses ya. Dan tentunya juga selalu happy, bahagia bersama rekan, sahabat, keluarga. Amin ya robbal alamin. Baik, saya akhiri. Terima kasih banyak sahabat sekalian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Nah, Pak Dodo. Terima kasih Bang Dodo, terima kasih Bu Dini. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.